Tapi hari ini Hmm, dengan dunia teknologi, ya. kadang-kadang kebalikan. Oke. Murid lebih pintar, Jadi umur murid lebih menguasai oh, informasi daripada guru. ketimbang gurunya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya bersama Bapak Arman Muhammad. Beliau ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Powato. Pak, ini gimana kabarnya, Pak? Ya, alhamdulillah baik, sehat Ya. walafiat. Hari ini Alhamdulillah. kesibukannya, Pak? Saya sebetulnya sejak sebulan yang lalu melaksanakan kegiatan atas perintah pimpinan mengikuti eh, Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 di LAN Jakarta bersama beliau Kepala Bapeda Pak Irfan Saleh. Sistem pembelajaran kami ini adalah sistem klasikal dan non klasikal. Sekarang ini kami sedang menjalani kegiatan non klasikal, di Ya. mana setiap pagi mulai dari jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan sore kegiatannya lewat Zoom. Dan alhamdulillah ini sudah pembelajaran yang ke tahap keempat. Beberapa hari lagi mungkin tanggal 20 Agustus kami akan menjalani yang namanya lanjutan pembelajaran bersifat klasikal. Nah, ini beberapa hari terakhir Ya. saya kadang kawan-kawan melihat ada di kantor Ya. atau sering di rumah dalam rangka itu. Dan kadang juga hanya pakai pakaian seperti ini karena memang aturan diklat kita itu dianggap tidak melaksanakan tugas. Pak, hari ini kita mau bicara perkembangan teknologi untuk dunia pendidikan. Perkembangan teknologi hari ini begitu pesat. Kita mau tidak mau harus beradaptasi. Yang tidak beradaptasi, maka siap-siap dilibas oleh perkembangan zaman. Nah, bagaimana dengan dunia pendidikan? Perkembangan teknologi hari ini apakah menjadi peluang atau justru menjadi masalah? Bagaimana Bapak melihatnya? Eh, ini pertanyaan bagus. Sebagaimana disampaikan tadi, teknologi ini adalah tuntutan zaman. Siapa yang tidak adaptif, ya, tidak menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, maka siap-siaplah untuk tidak bisa berkompetisi. Sementara dunia pendidikan ini adalah sektor yang paling vital dalam rangka menciptakan kemajuan itu sendiri. Karena di dalamnya ada proses pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, yang tangguh. Nah, bicara teknologi ada sisi peluang dan ada juga sisi tantangan. Peluangnya adalah dengan teknologi sebetulnya teknologi itu mempermudah. Teknologi itu menjadikan sesuatu yang rumit menjadi mudah, menjadi praktis, menjadi efisien. Tetapi tantangan yang kita hadapi tentunya kemampuan sumber daya manusia kita. Banyak, khusus di lingkungan pendidikan, banyak tenaga pendidik dan kependidikan kita belum berkemampuan maksimal untuk menguasai dan mengaplikasikan teknologi. Belum menguasai. Iya, terutama di dalam mendukung proses pembelajaran. Tantangan yang lain, Kabupaten Powato ini sangat luas. Tentu sarana prasarana jaringan pendukung teknologi itu masih sangat terbatas. Oke, untuk menghadapi tantangan yang Bapak sampaikan tadi, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dalam hal ini? Banyak yang kita laksanakan. Beberapa tahun terakhir, kegiatan dinas itu difokuskan pada kegiatan bagaimana penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan. Karena namanya pelatihan teknologi membutuhkan dana yang besar, sementara di sisi lain kemampuan anggaran kita masih sangat terbatas, maka kami tidak boleh statis. Kami tidak boleh berhenti. Kami mencari terobosan
kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Misalnya bekerja sama dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Gorontalo. Ini adalah satu lembaga vertikal bentukan Kementerian Pendidikan Nasional Ya. yang ada di daerah yang bisa membantu peningkatan mutu guru. Nah, kami kerjasama. Kami juga kerjasama dengan Google dalam rangka melatih tenaga pendidik dan kependidikan bisa menggunakan fasilitas platform Google itu dalam rangka untuk mendukung proses pembelajaran. Intinya kami tidak berhenti. Kami bergerak. Jika keterbatasan yang ada sama kami mencari bekerja sama dengan yang lain. Ada masalah lain Pak ya dalam pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan di sekolah misalnya. Ada kesenjangan teknologi. Ada siswa, anak didik yang dengan sumber daya yang dimiliki itu bisa memanfaatkan teknologi, ada fasilitasnya. Nah, kemudian ada juga siswa yang tidak bisa mengaksesnya karena kekurangan sumber daya. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan melihat hal ini? Kesenjangan teknologi tadi. Benar sekali. Ini tantangan kita yang sangat berat yang dirasakan. Ada anak atau siswa, meskipun dia bersekolah di sekolah yang fasilitas IT-nya belum lengkap, tetapi secara mandiri dia bisa. Karena mungkin orang tua bisa memberikan. Tapi ada juga anak yang sama sekali sudah berada di sekolah yang fasilitasnya kurang, juga tidak punya kemampuan untuk mengadakan sendiri. Ini tantangan sebetulnya. Salah satu cara yang kami laksanakan adalah kami mencoba sekolah-sekolah yang telah memiliki perangkat pembelajaran yang lengkap, itu bisa membantu di sekolah-sekolah sekitar. Sekarang ini kan ada sekolah-sekolah yang sudah memiliki laboratorium komputer yang lengkap. Tapi ada sekolah lain yang belum ada. Ini ada penjangkauan ke sekolah-sekolah lain. Nah, sekolah yang lain kami tidak melakukan perubahan drastis, tetapi perubahannya secara pelan. Contohnya seperti ujian nasional yang kemarin. Ada beberapa sekolah sudah berbasis komputer, sistem IT. Tapi ada sekolah lain yang belum mampu untuk itu. Maka kami masih memberi kesempatan untuk melaksanakan ujian dengan prinsip manual. Ada juga jika sekolah itu mampu menyediakan Android, maka bisa juga menggunakan dulu Android. Artinya transformasi teknologi itu tidak boleh secara frontal. Kita sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan. Tapi kita punya tahapan, kita punya target. Kita harus berjuang bagaimana seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pohuwato telah berbasis IT, telah berbasis komputer, telah mampu mengoperasikan platform pembelajaran yang berbasis digital. Untuk Pohuwato Pak, tahun berapa kira-kira targetnya pemanfaatan teknologi bisa tercapai? Secepatnya 5 tahun ke depan harus tuntas. Harus segera, Pak. Insya Allah. Nah, ada masalah lain, Pak. Apakah perkembangan teknologi, pemanfaatan teknologi dunia pendidikan hari ini itu sudah di Pohuwato sudah berjalan beriringan dengan kurikulum yang ada? Kayaknya sudah. Semua guru, semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah dilatih bagaimana mengoperasikan yang namanya kurikulum merdeka. Platform kurikulum merdeka. Platform mengajar, kurikulum merdeka mengajar maupun merdeka belajar. Ini sebetulnya membuat proses pembelajaran di sekolah itu menjadi simpel.
Kalau zaman dulu, zamannya kita sekolah, Ya. ketika guru akan berdiri di depan kelas mengajarkan satu mata pelajaran, itu pada malam harinya minimal dua hal yang dilakukan oleh guru. Pertama, mempersiapkan eh, alat-alat pembelajaran seperti alat peraga, menyiapkan buku, buku apa namanya, sumber. Dan yang kedua, guru harus belajar. Karena ada prinsip dalam dunia pendidikan, perbedaan pengetahuan guru dengan murid itu hanya semalam. Hanya beda semalam. Hanya beda semalam. Hari ini guru belajar, malam ini, Ya. besok pagi dia berdiri di depan kelas, dia mentransformasikan, mentransmisikan apa yang dia pelajari tadi malam. Pengetahuan sudah setara. Begitu terus. Tapi hari ini, dengan dunia teknologi, kadang-kadang kebalikan. Murid lebih pintar, murid lebih menguasai informasi daripada guru. ketimbang gurunya. Misalnya peristiwa yang terjadi di mana? Di Iran. Ya. Pimpinan Hamas terbunuh. Ada guru yang terlambat membuka medsos. Ya. Pagi harinya muridnya sudah tahu peristiwa, tapi gurunya belum tahu. Oleh karena ini tantangan. Ya. Tapi ada masalah lain lagi Pak, dengan perkembangan teknologi yang ada hari ini, kecenderungan anak didik kita itu kurang literasi karena terlalu banyak main. Iya. Nah, itu kan menjadi tantangan. Bagaimana Dinas Pendidikan melihat hal ini? Apa yang harus dilakukan? Ini tantangan juga. Bahwa hasil survei ya, negara yang literasinya paling rendah di Asia itu, Indonesia itu berada pada rendah dibanding dengan Singapura, dibanding dengan Malaysia. Apalagi kita bila bersaing dengan Jepang. Jepang budaya membaca itu sampai dengan hari ini, padahal teknologi di sana sudah sangat canggihnya, tetapi budaya membaca itu masih sangat tinggi. Seorang ayah ketika menunggu ibunya sedang berbelanja, dia menggunakan waktunya untuk membaca. Seorang ayah ketika menunggu anaknya untuk menjemput anaknya di sekolah, dia menggunakan membaca. Di Indonesia tidak. Di Indonesia tidak. Nah, jangankan orang dewasa. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun seperti itu. Nah, di anak-anak ini ada yang kita rasakan ini adalah terjadi gap, ada kesenjangan, di mana anak-anak kita yang pada prinsipnya tidak terbiasa membaca, tiba-tiba mereka dikenalkan pada teknologi, menggunakan gadget. Tetapi gadget ini sebetulnya juga adalah alat bisa membantu meningkatkan literasi. Bila ini dimanfaatkan dengan baik. Misalnya untuk mencari informasi. Tapi kan hari ini gadget bagi anak-anak hanya digunakan untuk permainan. Sehingga kita mengharapkan sebetulnya literasi yang meningkat itu bukan sekedar hanya literasi membaca pada buku, tetapi membaca pada digital juga bagian dari literasi. Nah, ini dua-duanya agak lemah. Nah, salah satu yang dilakukan oleh kita tetap mendorong agar di sekolah ada hari tertentu siswa diberi jam yang longgar untuk berkunjung ke perpustakaan. Ya, seperti zaman dulu. Zaman dulu itu kan kita sering minta siswa membaca buku lalu menceritakan kembali di depan kelas. Nah, mungkin kalau hari ini itu dirasa tidak cocok lagi, tapi mereka kita mendorong ke guru itu agar menyiapkan waktu, murid bisa berkunjung ke perpustakaan. Dan perpustakaan salah satu komponen yang sekarang kita evaluasi. Ada sekolah-sekolah yang perpustakaannya tidak teratur, kita dorong agar diatur. Perpustakaan juga kita minta ditata agar menarik murid untuk datang. Misalnya kalau pada tingkatan anak-anak itu kan senang dengan bermain, maka di dalamnya kita rancang mereka tidak duduk kaku membaca, tapi mereka bisa bercanda. Atau juga boleh mentransmisikan ilmu pengetahuan itu dengan cara menonton film. Tapi film itu punya pesan-pesan moral. Itu juga bagian dari literasi. Kita pokoknya fleksibel. Kita ikuti irama daripada anak-anak.
Siap. Iya. Nah, ini Pak, mungkin kita sudah berada pada bagian akhir. Ada yang mau disampaikan Pak, closing statement? Ya, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada pencinta khususnya dunia pendidikan, kami selaku pemerintah mewakili pimpinan meminta kepada semua pihak agar mendukung dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan dan menciptakan generasi cerdas serta generasi yang unggul di masa depan. Caranya seperti apa? Beri dukungan kepada penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang. Misalnya, maaf ya, dalam tanda kutip, baru-baru ini ada yang meributkan soal guru melakukan pungutan terhadap siswa. Sebetulnya, kalau kita berpegang teguh pada prinsip-prinsip amanah pemerintah terhadap dunia pendidikan, maka pendidikan itu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi di dalamnya juga ada tanggung jawab masyarakat. Ada peran bersama. Ada peran bersama. Sepanjang dukungan-dukungan tersebut berdasarkan koridor yang tepat, tidak menyalahi aturan, dan untuk kepentingan orang banyak, maka saya berharap mari kita tumbuhkan rasa peduli kita terhadap pendidikan. Beri dukungan moral terhadap guru-guru kami yang sedang bertugas di lapangan. Beri perlindungan kepada mereka agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan nyaman. Untuk apa? Untuk menghasilkan generasi bangsa terbaik. Kita ini kan sekarang lagi isu strategis kita ini adalah Indonesia Emas tahun 2045. Di mana pada 2045 kita mengalami yang namanya bonus demografi. Struktur dari sisi usia penduduk Indonesia itu 60-70% adalah usia produktif. Nah, kalau usia produktif yang melimpah ini kita tidak isi dengan generasi yang berkualitas, maka terjadi gap generasi. Jadi bencana demografi. Jadi bencana demografi. Di mana sektor-sektor strategis pada lapangan kerja itu akan diisi oleh orang lain. Bisa saja orang luar negeri akan berkeliaran. Karena generasi itu kalah bersaing. Nah, sekarang gerakan untuk menyiapkan generasi terbaik bangsa itu tanggung jawab semua. Bukan hanya tanggung jawab dunia pendidikan saja. Bukan hanya tanggung jawab guru saja. Tapi tanggung jawab kita semua. Semua komponen bangsa. Komponen masyarakat. Itu harapan saya. Dan saya yakin dan percaya generasi muda Pohuwato di masa depan insya Allah menjadi generasi terbaik. Amin. Amin. Oke, Pak. Pak, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.